Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah, syadakumullah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, nikmat rizki, nikmat lapang, nikmat niat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga Allah naikkan derajat kita semua bagi yang suka menuntut ilmu. Ketika Allah naikkan derajat, maka naiklah derajat-derajat yang lain. Kedudukan, jabatan, kenikmatan hidup, rizki, semua akan jadi lebih nikmat. Dan barang siapa yang kufur dengan nikmat ilmu, maka Allah akan jahilkan dia. Kepintarannya tidak ada gunanya. Seperti punya IQ yang tinggi, hafalan yang masya Allah, sekali baca langsung hafal. Ada orang yang seperti itu, pintar, tapi kepintaran yang sesungguhnya adalah kepintaran ruh kita ketika nanti dalam alam barzakh. Itu sudah tak tangguh Bapak Ibu, kecerdasan intelektual. Pertanyaannya kapan? Man rabbuk? Siapa sesembahan kamu? Nah, itu kan pertanyaan gampang kalau di dunia. Ketika nanti di alam kubur, yang terpakai adalah jawaban kebiasaan, jawaban yang dilakukan oleh rohani ketika di dunia. Jadi bukan karena kepintaran. Sehingga duduk di majelis ilmu ini, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, rizki yang baik, yang halal. Termasuk sarapan itu rezeki sudah baik karena kelihatannya daging, thayyib, ya, halal, apalagi dari masjid, insyaallah halal. Wa amalan mutaqabbalan. Kalau ilmunya sudah dapat, rezeki kita sudah bersyukur, pada akhirnya amalan-amalan yang kita lakukan berarti ilmunya benar. Ilmu Nabi tidak syubhat, yang masuk ke mulut kita barang halal, mutaqabbal, amalan-amalannya pun diterima oleh Allah Ta'ala. Satu yang membuat amalan tidak diterima ketika kita tidak memfilter makanan yang masuk ke diri kita dan ke keluarga kita. Semua diterima asal makan. Padahal salah satu penghalang dosa adalah penghalang doa dan diterimanya amalan, makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, satu mati Allah Ta'ala, sebetulnya kita sudah masuk kepada tempat-tempat yang dikunjungi Nabi. Darullah lupa chargernya nih Bapak Ibu. Sudah kita bawa berat-berat, mati ternyata. Terus biar ini diambil mungkin waktu nentes. Jadi ini hiasan dulu ya Bapak Ibu ya. Intinya kemarin saya berjanji ada video terkini tentang tempat-tempat yang dikunjungi Nabi, termasuk tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu paket, judulnya tempat yang masih bisa kita ziarahi sebagai bentuk penghormatan dan keilmuan, bukan untuk niat yang lain-lain. Bahkan di satu sudut tempat kelahiran Nabi yang dekat dengan bawah kerajaan Arab Saudi, itu dari pintu Ka'bah
WCT Hotel Anjung belakang ya, nanti mengikuti arus. Nanti kita masuk lorongnya isinya ada banyak kipas-kipas blower banyak. Nanti ada bagian kecil dari tempat tersebut yang merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibuka, terus ditutup, terus diberi tulisan gambar orang rukuk atau sujud sebagian disilang, dikasih tanda silang. Karena terjadi banyak, dan itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Kenapa? Ternyata dalam sejarah orang Indonesia banyak yang bersujud di situ. Itu tempat kelahiran Nabi. Tidak ada sunnah dan tidak ada kaitannya dengan Nabi sholat sunnah di situ. Tapi banyak orang yang sujud di situ, melakukan sholat di situ. Sehingga pemerintah Arab Saudi dari para ulama, para masyayikh dikasih tanda supaya tidak ada kesalahan. Kalau sujud dekatnya ada Ka'bah, itu yang paling utama. Kalau sujud di situ membelakangi Ka'bah, ceritanya begitu. Kita mau jelaskan itu sebagai bentuk kontra jahil. Semakin kesini seharusnya kita semakin ilmiah, semakin paham tentang cara ibadah Nabi yang masih bisa kita lihat secara langsung, fisiknya, bangunannya, contohnya, ada buktinya. Perpindahan kiblatain ya, dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Masjidil Haram, itu bukti-bukti sejarahnya masih lengkap dan sekarang dijadikan perebutan oleh orang-orang Israel, Yahudi di Masjidil Aqsa. Yang mana masjidnya? Terus mana tempat berpijaknya Nabi dalam peristiwa Isra wa Mi'raj? Ada dan terbukti fisiknya. Sekarang mau berkunjung ke sana, ke Gaza, monggo. Ada. Bagaimana nanti bukti-bukti otentik Gua Hira ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama. Dan sekarang pun Bapak kalau umroh bisa naik ke Gua Hira. Yang masih powerful ya Pak ya, sing pun boten sakit ke jangan. Itu hebat sekali Nabi menyendiri di sana, ya, menyelesaikan banyak permasalahan dalam pikiran beliau tentang kejahilan orang kafir Quraisy. Bapak tahu nama aslinya Abu Jahal? Oh bukan, Abu Lahab itu julukan. Ya. Abu Jahal sering disebut Abu Jahal, Abu Lahab. Nah sekarang pertanyaan saya Pak Bu, siapa namanya Abu Jahal? Ada yang tahu? Nah ini muncul dalam banyak kisah Nabi Abu Jahal ini. Dan nama Abu Jahal itu muncul setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Beliau tokoh utama yang punya propaganda untuk memerangi Nabi. Nama aslinya Amr bin Hisham. Nggak ngerti kita. Dan itu bukti otentik yang nanti berteman dengan Abu Lahab. Yang otentiknya Abu Lahab sampai tercantum di dalam Al-Quran. Nah jadi yang kami sampaikan dalam subuh barokah sebulan sekali di Ahad pertama, yang ada otentiknya, walaupun nanti banyak. Kayak subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-Isra ayat pertama itu, Bapak Ibu mau nggak yakin dengan Al-Quran? Padahal secara ilmiah itu nggak nyanda Pak otak manusia. Sekarang Bapak punya jet pribadi dari sini, ngejet sampai Masjidil Aqsa, nggak nyanda waktu itu. Ya, belum nanti mendaratnya, turunnya, ya, pesennya. Kita
kita mau kemana? Tidak nyanda secara akal manusia sampai detik ini, sampai ditemukan ilmu pengetahuan, sampai ditemukan roket sampai ke bulan dan seterusnya. Tidak nyanda. Kalau Bapak Ibu zoom out, zoom out, bumi ini, ya. Terus kita zoom out itu berarti mundur semakin jauh. Kalau zoom in itu saya digedek. Oke, nanti Sobo Langit gede ke view, Masjid Al Azhar gede ke view, ketok parkir motornya ini kita zoom out. Ketika kita mundur terus, buka saja Pak Google itu. Mundur, bumi jadi kecil banget, itu kita sudah tidak jadi apa-apa. Debu berterbangan Bapak Ibu. Apalagi kalau kita lihat video animasi ya yang menerangkan tentang tata surya. Kita tuh di zoom out terus, bumi kecil lalu bergabung dengan planet-planet yang lainnya, lalu jadi satu galaksi namanya Bima Sakti. Terus jadi kecil lagi Pak. Ternyata setelah muncul lagi galaksi Bima Sakti yang jadi satu titik itu bertemu dan berteman dengan galaksi-galaksi yang lainnya. Wallahu a'lam. Berapa banyaknya ilmuwan belum bisa mendeteksi ada berapa banyak galaksi dalam satu langit yang sama. Dan zoom out-nya manusia plus akalnya manusia tidak bisa melebihi langit pertamanya Allah Azza wa Jalla. Jadi segede galaksi sebanyak itu yang kita ke bulannya saja menjadi sebuah kehebatan sepanjang masa. Kita belum bisa ke mataharinya, dan ketika akal manusia bisa membahas sinar matahari berjalan ribuan tahun cahaya dari kita tuh tidak ada apa-apanya Ibu Bapak. Jadi kecil itu baru langit pertama. Bayangkan peristiwa Isra Mi'raj melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Kita tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada apa-apanya. Mau membanggakan apa kita coba? Nah, ini bukti otentik. Manusia disetop keterbatasan ilmunya dan pemahaman tentang kehebatan Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh taklid. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kita tidak perlu ragu sama Al-Quran. Suruh percaya, taklid. Pokoknya harus percaya sama Al-Quran. Tapi sebagian besar Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah, kecuali perkara keyakinan, mukjizat. Mana kita bisa buktikan secara ilmiah, ya, tentang mukjizat Nabi dan Rasul, tentang berubahnya kayu jadi ular, mana bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu izin Allah Ta'ala. Dan munculnya tidak sesuai keinginan Nabi dan Rasul. Mukjizat itu Bapak Ibu. Nabi Musa melempar kayunya itu tidak sesuai keinginan Nabi Musa, tapi nunggu diperintah oleh Allah Ta'ala. Pukullah, lempar dia Musa. Ketika di Laut Merah, lemparkanlah tongkatnya Musa. Bukan sewaktu-waktu Nabi Musa ingin lihat ular terus melempar tempat jadi ular. Kayak orang-orang pintar zaman sekarang, setiap saat pengen A jadi A. Tidak ada. Pak Roma diminta setiap hari menyembuhkan orang sakit pakai tenaga dalam yang mengambil penyakit langsung, kok setiap hari. Ilmiah penting. Taklid dalam Al-Quran juga jauh lebih penting, tetapi jangan disalahgunakan. Jemaah rahimakumullah, kembali ke materi tadi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu nggak ada video, nggak nyaman. Ini saya bawa. Ibu bapak punya buku sirah? Alhamdulillah. Jangan online loh Pak. Bukan HP, bukan software lah itu. Kita buka Play Store, download 10 langsung bisa. Saya punya berapa? 10, tapi ternyata di HP. HP sekarang, baik sekolah kami, pondok, ma'had itu tak bisa mempercepat cara belajar santri. Pakai teknologi apapun, tablet yang beda ketika dalam bentuk tertulis, wallah alam. Mungkin belum terbentuk teknologi yang bisa mempercepat membaca pemahaman
setelah buku tertulis. Bahkan kalau belajar itu ditulis di laptop, diketik, dengan menulis dengan jari kita itu lebih bermanfaat. Menulis dengan jari itu santri-santri, hafalannya, pemahamannya, menulis dengan memorinya lebih banyak ya, daripada dengan bantuan ketik mengetik. Tapi untuk mempercepat distribusi keilmuannya, tidak apa-apa, pakai tablet, laptop boleh. Al-Quran di HP bapak-bapak sekalian sudah ada Al-Quran. Nikmat mana baca mushaf dengan baca di HP? Itulah yang kami maksud. Jadi buku-buku selain Quran, tolong di rumah bapak ibu ada buku sirah. Ada ya? Alhamdulillah, minimal malaikat yang nyatetnya rada keren itu loh. Ada buku sirah. Sering dibaca ya Pak? Ya, untuk hiasan perpustakaan. Contoh ya, contoh nih, ini yang paling enak covernya. Saya nggak jualan buku ya Pak Ibu ya, biar motivasi Bapak Ibu ada. Cerita Nabi itu sudah dibuktikan secara empirik ya di sekolah-sekolah Islam terpadu, bahwasanya sirah Nabi kalau diceritakan itu meningkatkan emosional anak dari sisi kecintaannya kepada Nabi, lalu meningkatkan intelektualitas anak juga. Wallahu a'lam. Tapi dari ceritanya Nabi pun sudah terbukti, setiap orang yang menceritakan tentang kisah Nabi itu kalau diceritakan dengan benar itu menumbuhkan rasa semangat belajar. Kemarin kita cerita tentang Nafisah, cerita tentang Khadijah, lalu Maisarah. Ini kan itu tiga orang yang punya latar belakang berbeda semua. Ketika Maisarah nggak kenal Nabi, lalu tahu Nabi, dia bisa menceritakan langsung tentang Nabi dari ketemu sampai ke Mekah, ke Syam, balik lagi ke Mekah, lalu bercerita ke Khadijah. Khadijah itu langsung takjub dengan ceritanya Maisarah. Lalu ketika Khadijah bilang ke Nafisah tentang kita Muhammad itu pemuda yang baik, yang ganteng, gagah, pintar, tentang percomblangan Nabi dengan Khadijah itu cerita bersama Nafisah, sahabatnya Khadijah. Nafisah kan awalnya tidak mau tahu, kenapa engkau mau menikah sama Muhammad? Banyak saudagar-saudagar kaya, bahkan Amr bin Hisham. Nah tadi yang kami sebut Abu Jahal, itu saja saudagar kaya itu mau melamar engkau. Kenapa engkau tolak? Amr bin Hisham itu gagah, ganteng, gede. Kan kita jadi underestimate gara-gara namanya Abu Jahal ya. Amr bin Hisham itu gagah, ganteng, besar, dan termasuk yang didoakan Nabi. Ya, didoakan Nabi kepada Allah Ta'ala tentang, ya Allah, ambil, kasih salah satu dari dua Umar di Mekah ini untuk Islam. Yang satu Amr bin Hisham, yang satu Umar bin Khattab. Itu keduanya gagah semua, singa padang pasir semua, komandan perang hebat semua. Gitu. Yang dipilih Allah Ta'ala Umar bin Khattab. Kedua-duanya itu kalau berburu beda dengan orang lain. Berburunya hewan-hewan besar, kayak bisa digendong Pak. Bapak nyekel wedhus wong piro ketika disembelih? Waduh, ini digendong di tangan kirinya, tangan kanan bawa senjata berjalan biasa. Itu berarti orangnya gagah banget. Termasuk Amr bin Hisham. Itu Nafisah bilang, lah selain Amr bin Hisham dia ada kotola. Kose kata Khadijah. Tak ceritakan. Nah, ini Nafisah belum melihat Nabi, baru diceritakan oleh Khadijah. Nafisah terus mikir, apa enak pemuda seperti itu muncul dalam bayangan Nafisah. Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hebat ya, ganteng tenan ya. Itu baru dari cerita. Maka Bapak Ibu, masalah tarikh ini jangan disepelekan. Ya, keluarga kita, Bapak Ibu juga akui tentang kisah Nabi. Bayangkan ini halamannya ada 400, terus yang bab terakhir ada 840 halaman. Ya. Beli di mana-mana ada Bu, ya. Di semua toko buku insya Allah ada. Dan
ya ide paling apa namanya penerbit yang paling komplit itu yang Ummul Qura. Walaupun nanti ibu bapak beli yang versi Buya Hamka itu yang cocok dengan redaksinya orang Indonesia. Penyampaiannya kalau ini kan terjemah sirah Nabi dari Syekh Nasiruddin Al-Rahim Al-Makhdum terbitan Ummul Qura. Nanti ada banyak lagi deh buku-buku. Kami suka baca buku beliau termasuk yang simpel-simpel. Sekelumit bagian dari Nabi termasuk yang paling masyhur dari Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammad, Syama'il Al-Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah dan NU ya. Ini Muhammad Nabi kita. Tipis, tapi ini khusus membahas tentang Nabi secara perawakan, cara bicara, cara berjalan Nabi. Siapa tahu bisa buat kita ikut-ikutan. Nabi berjalan tegak ke depan, jalannya enggak lemah, letih, lesu, tegak. Nabi di sholat tegak, di luar sholat juga tegak. Namanya Dewi di luar sholat orang tegak, pas sholat saya orang tegak. Saya tadi lihat sekilas lah. Apa anda bawa di sini berangkat subuh bahagia? Ada bahagia. Anaknya Pak Edi guyang-guyu semangat, betul mana-mana kan kita ya bawa. Usung-usung seneng. Tapi coba introspeksi bapak-bapak sekalian. Berangkat ke masjid tadi sudah melakukan entul-entul seneng kayak main piknik tak kita. Keluar rumah, buka garasi, naik motor, ya biasa weh. Padahal ada satu ciri yang nanti disebutkan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat karena rindu. Nah itu sebetulnya baru sholat yang ditunggu-tunggu Allah Ta'ala. Sholat karena rindu. Saya mau tanya bapak-bapak ibu, ada yang sudah kangen sholat zuhur? Kan enggak, kita enggak model kayak gitu. Ini zuhur belum muncul di jam kami, munculnya syuruk jam 5.22. Syuruk awal duha. Nah, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad. Jadi habis ini kalau bisa keluarkan sebagian hartanya untuk beli kitab Tarikh Nabi supaya kita bisa menikmati lagi, tidak usah menunggu sebulan sekali atau kajian-kajian. Berapa lama sih kajian? Tak jam. Kalau punya kitabnya, ibu beli, bapak beli, seumur hidup. Yang kisah nubuat, yang ini nih, ini harganya kalau nggak salah nggak nyampe 70.000. Ibu berdua sama suami nyangkung yang disetik nyetik neng SMA, entek duitnya. Sore terus keluar lagi, jadi ampas. Kalau beli ini sampai bapak ibu meninggal Mas Untung. Apa mana sih guru dibuka? Si Untung. Kenapa tidak beli? Minimal tambah catatan amal. Wah, ini keluarga bapak bulan punya kitab tarikh, kan lumayan catatan amal. Beli daripada keluarga yang lain tidak punya kitab. Walaupun tidak pernah juga. Ada lagi dari Syekh Umar Sulaiman Al-Ashkar. Ini keren banget. Ini yang bercerita tentang Nabi, kisah-kisah nubuat tetapi yang menceritakan Nabi. Kayak gini. Pokoknya beli. Kisah-kisah itu keren banget. Ya. Supaya tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ke tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam sejarah Nabi dan melekat erat, termasuk Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu muncul dalam beberapa cerita. Yang paling masyhur saat terjadinya tadi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj nanti tokoh yang muncul berulang-ulang dalam kisah itu adalah Amr bin Hisham sebelum Abu Bakar As-Siddiq. Karena Isra Mi'raj ini tempat-tempatnya juga ada, nanti bukit di mana Nabi menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Ya. Ada sebagian mengatakan Hobais, bukit orang-orang Quraisy. Ada yang mengatakan bukit yang digunakan orang-orang Quraisy untuk memberi maklumat. Ya, pemimpin-pemimpin Quraisy menyuruh petugasnya, siapa namanya lupa. Siapa yang bertugas mengirimkan maklumat. Jadi dia akan naik ke bukit itu lalu, wahai orang-orang Quraisy, besok kita ada maklumat. Dan Nabi diminta Amr bin Hisham untuk menceritakan tentang Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj itu kan bukan cerita nunggu kita saat peristiwa Isra wal Mi'raj,
hari libur itu kan, tidak. Ini sepanjang waktu. Dimulai dari kisah Nabi SAW ditinggal wafat pamannya yang bernama Abu Thalib. Itu sedih bukan main, ditinggal pamannya Abu Thalib. Itu tamengnya Nabi untuk orang-orang Quraisy. Ya. Turunan Bani Hashim yang menjaga Nabi, walaupun dalam riwayat Abu Thalib belum memeluk agama Islam, tapi membela Nabi, menjadi bentengnya Nabi. Di tahun yang sama meninggal pula siapa? Khadijah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kekuatan penuh Nabi yang kedua. Ya, saudagar besar, punya finansial bagus, ya, yang membela Nabi, yang menjadi tempat curhat Nabi, yang memeluk Nabi ketika Nabi deg-degannya bukan main mendapatkan perintah wahyu yang pertama, Iqra. Kalau bapak-bapak pernah ke Gua Hira di malam hari, terus turun di orang iso melayu, apa meneh gojekan susah, terjadi. Itu Nabi kata dalam riwayat berjalan cepat karena saking takutnya, merindingnya, dia mendapatkan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tergopoh-gopoh mengetuk pintu, dibukakan oleh Khadijah, dipeluklah Nabi Muhammad SAW. Ya, tempat curhat Nabi, tempat Nabi mendapatkan motivasi baru untuk kuat dalam dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah, ya, untuk menyebarkan tauhid. Meninggal, tambah sedih Nabi SAW. Sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi punya kesempatan untuk melakukan hijrah. Jadi bukan ke Madinah, bukan ke Habasyah, bukan ke Syam, tapi kemana? Ada yang tahu? Nabi ingin mencurahkan kesedihannya, ingin, Masya Allah, ke Taif. Dan Taif itu termasuk dalam catatan sejarah yang penting. Kenapa ke Taif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak ke tempat lain, tidak ke Madinah langsung, ya, tidak ke Syam. Ya, Syam sekarang itu ada Palestina, ada Yaman, ada Lebanon yang dibom Israel, itu termasuk daerah Syam zaman dulu. Yaman termasuk. Kenapa ke Taif? Nanti bukunya. Kenapa? Karena Taif merupakan tanah kelahirannya siapa? Masya Allah. Karena Taif termasuk kampung halamannya Bunda Aminah. Siapa Aminah? Ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak ini sudah menikah, terus ikut istri atau ikut suami, maka akan berkumpul dengan keluarga yang diikuti. Seperti saya di sini berarti ikut bapak dulu di Kemlaya, terus berkumpul dari garis keturunan kakek. Semua saudara-saudara yang dekat dengan saya itu keluarga bapak, kakek. Ternyata kami punya keluarga dari nenek yang lebih banyak, tapi nggak kenal semua karena jarang berinteraksi. Nabi SAW di Mekah itu keluarga besarnya dari garis ayah, Abdullah bin Abdul Muttalib, keluarga besar di Mekah. Itu keluarga ayah semua. Tapi di Taif itu kalau dari Mekah ya, kalau naik bis itu 3 atau 4 jam ya, kurang lebih segitu. Naik bis 3-4 jam. Itu pun bisnya ya 5 jam ya. 3 alat terus pokoknya ada gitu ya Bu ya. Naik bis. Sekarang jalannya pun enak. Gunung-gunung diterabasi, dibikin lubang dan seterusnya. Jalannya lempeng. Kalau zaman dulu nggak bisa. Turun di lembah, naik bukit. Bukitnya bukan bukit kayak Tawangmangu. Bukitnya batu-batuan dan sebagian batuan yang tajam. Nah, kalau ibu bapak diberi kenikmatan umroh, ya datang ke Taif. Paling keluarkan uang nggak nyampe 100 rial. Datang ke Taif, nanti butuh waktu yang setengah hari lah. Sampai sana naik elektrik, kereta gantung namanya. Kereta gantung dari ujung kota Taif nanti sampai ke bawah. Itu nanti kita bisa melihat yang dimaksud berbukitan gunung-gunung yang menakutkan. Bagaimana Nabi jalan sampai ke Taif dari Mekah. Dan doa Nabi terwujud ya, Taif sekarang jadi tawar maunya Mekah.
Tapi bukan yang hijau-hijau kayak Tawangmangu kita ada, Tawangmangu sana ada, Tawangmangunya kita. Tapi lebih subur, lebih hijau daripada Mekah. Bahkan ada mata air yang mengalir di sana, di Taif itu. Nabi berniat ke sana, siapa tahu bisa bertemu dengan keluarga dari garis ibu Aminah. Dan ya ternyata Amr bin Hisham itu lagi yang kita kenal dengan Abu Jahal sudah duluan ke sana. Kalau Nabi jalan kaki, Amr bin Hisham pakai kudanya kuda perang lagi. Makin cepat sampai ke Taif, ketemu dengan Bani Saqif namanya. Jadi tidak semua suku di kota Taif itu yang memusuhi Nabi. Ya, yang terkena hasutan fitnah itu namanya Bani Saqif. Dan yang terkenal melempari Nabi Bani Saqif. Kenapa Amr mengatakan bahwasanya ini itu ya. Nanti datang Muhammad, yaitu masih saudara dengan saya dan seterusnya. Nanti dia akan bilang begini, bilang begitu, bilang begini, bilang begitu. Jangan percaya. Nah, gitu ceritanya. Penyihir. Gimana nggak percaya dengan seorang pemimpin selevel Amr bin Hisham, saudagar kaya, pemimpin, komandan perang? Ya mereka percaya. Bani Saqif. Akhirnya ketika Nabi Muhammad datang, benar, belum bisa berbicara banyak sudah dimusuhi. Ngapain di sini? Dalam riwayat Nabi sampai bersembunyi dari kebun kurma satu ke kebun kurma yang lain. Kan bisa dibayangkan Bapak Ibu kebun kurma kayak apa? Beda kalau ibu Melayu dikejar maling melebuk kebun tebu. Rakyat kebun tebu belum hilang. Lah kebun kurma gimana? Kebun kurma datangi kelihatan ya. Kebun kurma kan jaraknya jauh-jauh. Ya, kebun kurma. Taif banyak kebun kurma, produksi kurma sekarang. Masa lalu pun sudah. Tapi didoakan oleh Nabi, Taif menjadi kota yang baik, yang meneruskan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa imam Masjidil Haram rumahnya di Taif. Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais. Kami sudah beberapa kali ke sana, masya Allah, nikmat sekali itu Taif. Sesuai dengan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Nabi akhirnya balik ke Mekah dan muncul kerisauan Nabi tentang risalah. Ya Allah, mau saya bawa kemana ini tauhid? Ya. Di Mekah sudah sedemikian beratnya. Jadi ini sebelum perintah hijrah ke Madinah. Ya. Ada Mus'ab bin Umar yang sudah berjalan berdakwah di Madinah dan dalam waktu 2 tahun selesai. Semua penduduk Madinah, ya, kecuali yang Yahudi, Nasara mengimani Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti saat peristiwa hijrah, masya Allah sudah disambut dengan sahabat-sahabat. Siapa namanya? Kalau sahabat-sahabat yang menerima kedatangan Nabi, sahabat Ansor. Kalau sahabat yang dari Mekah pindah ke Madinah namanya sahabat Muhajirin. Ini pelajaran SD. Sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Dan sudah selesai di Madinah. Nabi nanti tinggal perintah hijrah. Setelah dari Taif itu, pokoknya Nabi gundah, bingung. Sebagai riwayat langsung masih berdarah-darah tuh pelupis Nabi. Ya. Tapi sebagai riwayat ada beberapa waktu jeda peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi dimulakan dengan curhatnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana meneruskan risalah dakwah ini. Bersujud Nabi itu di depan pintu Ka'bah. Sering kita sebut daerahnya itu namanya lokasinya Multazam. Salah satu tempat di mana dikabulkan doa, ya. Mustajab selain Raudhah, selain depan Ka'bah, selain mana? Masjid Ismail. Tapi tidak menjadi kewajiban dalam rukun umroh, ya. Makin kemarin ada kelompok yang pokoknya kalau belum memegang Hajar Aswad orang sah, itu ngawur itu. Hajar Aswad itu kalau kita lihat sejarah Nabi, Umar bin Khattab saja kan bilangnya masya Allah, wahai batu hitam itu, andai Nabi kecintaanku itu tidak cium engkau, aku tidak mau cium kamu.
Jadi ini bentuk taklid kita sama Nabi, karena Nabi itu pernah mencium wajah Rasul. Bukan menjadi satu ritual ibadah khusus. Bukan. Wate digoreng ke ikhram mate melorot kabeh ora masalah, sing penting bagi. Ikhram melorotnya balani sekawan. Kelihatan auratnya. Geret-geretan. Bahkan di bulan mengisyaratkan ketika ketemu Hajar Aswad dengan lambaian tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saking tidak bisanya mendekati Ka'bah. Sekarang susah Pak, ya. Setiap hari. Lambai. Kalau ada kesempatan silakan ikut sunnah, ya. Tapi yang Imam Bayhaqi ya, yang mencium sehari ratusan orang, ribuan mungkin itu. Yang tonton juga ada yang kalau yang orang Indonesia ada sekali ngambung itu kayak begini. Ngambung. Kalau askar belum pernah membersihkan, kan membersihkan tidak setiap saat. Sesuci-sucinya Hajar Aswad. Tapi yang ditempelai apa Mas? Ludahnya orang yang tetap. Makanya disiram dengan minyak wangi yang hebat dan baunya masya Allah wangi sekali. Termasuk ismat. Bahkan ada yang geret-geret panji sana berarti buat ada geret tangannya. Kita ada videonya. Kok ya sempet-sempetnya video saja. Baru diusap-usap. Katanya ya Allah, katanya habis pulang dari umroh itu dodolannya larus, pesat perkembangan, dan dia mau berangkat umroh lagi supaya tambah laris karena mau buka cabang. Kan ini banget sih, itu diuji oleh Allah itu namanya, dengan syirik khurafatnya. Ya ketemu ya juga. Makanya kalau mau kesana ke Haramain selain mampu secara fisik dan harta, mampukan secara ilmunya. Jadi tidak iman tidak mubalik. Masih banyak. Percaya dengan air zam-zam. Iya, air zam-zam itu menyembuhkan. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an dan seterusnya. Doa minum air zam-zam. Nah ini setiap pulang itu bawa satu botol. Jamaah kami Pak. Satu botol. Ya Bapak Ibu kalau umroh, kalau di Madinah, Masjid Nabawi, air zam-zam itu yang di Masjid Nabawi itu air zam-zam wakaf dari pemerintah Arab Saudi yang dibawa ke Madinah. Kan Mekah Madinah jauh Pak. Bukan air zam-zamnya, enggak, dikirim, ya. Dimasukkan ke tiap hari berapa pengiriman ke tangki sumber untuk Masjid Madinah. Wakaf. Jadi kalau pas di Masjid Nabawi jangan suka mengambil banyak air untuk dibawa ke Indonesia. Di packing. Kalau yang model packing itu pas di Masjidil Haram. Wakaf itu manfaatkan, gunakan di situ. Minum setiap hari enggak apa-apa. Bahkan kalau Bapak Ibu ke sana minumnya tuh jangan minum air mineral. Air zam-zam. Terus saja doa dengan itu. Tapi ada yang salah dengan doanya. Gawa sak botol gitu. Ya, setiap pulang dari musuh terus digawe kamar kok dikerucuki. Kata kiainya nanti setelah kerucukan terakhir 7 kali kerucukan yang ke-7 diolos-oloskan di perut. Oh ternyata umroh pingin keturunan, baik suami dan istri yang umroh. Kan aneh. Ya doa-doa saja Pak Bu. Di sana itu tempat mustajabah banyak banget. Kenapa tidak doa aja? Doa, merendah, istighfar sama Allah, sujud sama Allah, menangislah di sana. Hajatnya minta sama Allah hajat apapun selama tidak melanggar syariat, tidak melanggar fitrah, tidak melanggar sunatullah, tidak minta kematian. Gitu. Kok nganggo teknik-teknik sih nggak masuk akal? Yang penting ya Bu, terus banyak kegiatan di sana yang lebih afdol, lebih jelas, langsung doa, nangis sujud minta apa? Insya Allah dikabulkan. Doa nih astajib. Nah tadi dari Amr bin Syah, peristiwa Taif muncul tambah dia, peristiwa Isra Mi'raj muncul lagi Abu Jahal. Jadi qadarullah Abu Jahal yang pertama kali mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj siapa Bapak Ibu? Amr bin Syah coba.
Abu Jahal. Jadi ketika Abu Jahal datang ke Ka'bah, sudah ada Nabi. Ternyata Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Berangkatnya Nabi dari Ka'bah, pulangnya selesai di Ka'bah. Cerita Isra Mi'raj sudah, insya Allah Bapak Ibu sudah banyak sering mendengar. Tapi yang Abu Jahal ini jarang banyak yang mendengar. Amr bin Hisham lah yang pertama kali mendapati Nabi. Artinya gini, mungkin anak cara menerangkannya tidak sedemikian, tapi ini bisa membuat Bapak Ibu memahami kenapa Amr bin Hisham yang tahu. Jadi Amr itu termasuk orang yang suka melakukan tawaf di Ka'bah. Wallahu alam, tawaf cara apa? Cara Nabi Ibrahim, cara Nabi Muhammad SAW, Allah datang. Dan di waktu-waktu awal pagi itu, di saat orang lain belum beranjak aktivitas, Amr bin Hisham sudah ke Ka'bah. Dan yang didapati adalah Nabi SAW, Nabi Muhammad. Jadi Nabi berduduk-duduk di situ seakan-akan enek oboh gitu. Jadi saya datang ke sini ketemu Pak di hari lagi layan-layan nih teras. Saya datang awal-awal pagi datang. Loh, mau Pak tumben gitu gitu. Jadi apa ki ya ini kok wis enek uang ning kene, terus ada apa gerangan kok wajahnya seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang aneh banget. Saya melihat Pak Hari kok pinginnya mau Pak enek apa, terus bercerita. Nah, saat itu yang cerita Nabi yang mendapatkan cerita Amr bin Hisham. Cerita tentang apa? Isra wal Mi'raj. Jadi yang pertama kali dapat cerita itu bukan Abu Bakar, Amr bin Hisham, Abu Jahal, yang nanti propagandanya itu sesuai ketetapan Allah, keren banget. Jadi ketika ketemu, ada apa ya Muhammad? Ini karena kami tidak ada jadwal, saya bablas kisah, saya keselin gitu. Biasanya kan cepet-cepetan. Jadi ketemu Amr bin Hisham, kenapa wahai Muhammad? Ya, bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Nah, Amr punya ide spesial itu. Wah, jenenge pimpinan kafir Quraisy. Ini kesempatan besar untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Nah, udah suruh jatuhkan Nabi Muhammad SAW. Tapi malah disuruh cerita. Coba ceritakan lagi. Nabi bercerita lengkap tentang Isra Mi'raj. Ini kesempatannya gitu. Lalu tahu gitu, ada beberapa riwayat, saya ambil salah satunya. Nabi, engkau yakin itu engkau melakukan perjalanan itu? Amr bin Hisham tadi, iya. Ya, Amr. Maukah engkau menceritakan kepada umat? Bahasanya Nabi gitu. Bahasanya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal persilahkan Nabi kita untuk berdiri di bukit bukit apa? Habaish. Aduh, apa namanya? Itulah yang saya ceritakan tadi, di bukit di mana ada petugas yang suka mengumumkan maklumat. Berdirilah Nabi di situ. Abu Jahal mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, termasuk umat Islam saat itu, ya, yang masih segelintir, tidak sebanyak kaum kafir Quraisy. Berkumpul dan Nabi bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Yang terjadi apa? Tidak ada yang percaya. Gitu. Analogi kami Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu sekarang ini hidup di masa itu, kan harus pinter-pinter ini, cerdas-cerdas, ilmunya Masya Allah. Andai kata kita hidup di masa itu, wallahu a'lam, mungkin kita pro sama Abu Jahal. Kita tuh jadi pasukannya Abu Jahal di sini. Karena cerita Isra Mi'raj itu nggak bisa dimasuk akal gitu sama Nabi, sama orang-orang Quraisy, termasuk pun dengan umatnya Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang sudah masuk Islam. Jadi deg-degi, yang kaum kafir Quraisy semakin mantep, nah ini ki ngapusi, nah ini kesempatan untuk menjatuhkan Nabi. Sing umat Muslim yang deg-degan, Nabi yang percaya kok orang masuk akal gitu. Coba bayangkan. Tapi Nabi bergebu-gebu berjalan karena Nabi melihat sendiri, Nabi bisa bercakap-cakap dengan Nabi yang lain, Nabi melihat dengan mata kepala sendiri semua kehebatan Allah sampai ketemu perintah 5 waktu.
Gimana enggak berapi-api Nabi menceritakan kepada umatnya. Nah, itu. Posisi itu, ini hebatnya Allah Ta'ala. Amr bin Hisham itu dibumbung. Ini kesuksesan luar biasa. Kita harus memerangi Nabi itu susah, ternyata dikasih jalan keluar yang enak. Tapi dia sombong, sombong. Ciri-ciri orang sombong runtuh itu ya kayak ini. Dengan kesombongannya, Amr ngajak beberapa perwakilan pemimpin Quraisy dan perwakilan orang Islam untuk mendatangi siapa? Abu Bakar. Iki Abu Bakar ngerti ceritanya ini, kita tambah hebat menjatuhkan Nabi. Kenapa saat itu yang dibilang Abu Bakar? Karena penopang dakwah Nabi setelah Abu Talib wafat, Khadijah wafat, Abu Bakar. Nek sing jaga Nabi wis ora percaya, kita gampang sekali wis ora repot-repot. Akhirnya datang ke tempatnya Abu Bakar. Ceritanya masih panjang. Singkatnya datang ke tempat Abu Bakar di kebun kurmanya Abu Bakar. Abu Bakar kaget. Bis, tumben ada orang-orang penting datang ke sini. Setelah Abu Bakar masuk Islam, tidak ada orang-orang penting Quraisy datang ke tempatnya Abu Bakar. Kok ini ada apa? Maka berapi-apilah Amr menceritakan tentang Isra Mi'raj. Nabi masih di Bukit Khobais. Nabi masih di sana. Amr dan tim sudah bertemu Abu Bakar. Ngobong-ngobongi Abu Bakar. Apa namanya? Ngobong-ngobongi. Ngopori Abu. Ngobongi. Ngopor. Ayo tak ada gini. Apa jawaban Abu Bakar Bapak Ibu? Wahai Amr, karena saya percaya ada ayat firman Allah yang dibawa Nabi dari langit ke bumi, maka saya pun percaya kalau Nabi dibawa Allah dari bumi ke langit. Ini Amr ini terus jawab ini mumet tenang. Ini bisa tuh banyak orang kayak gini. Dia bergelar Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan ya. Paling klimaksnya ketika mengimani Isra wal Mi'raj. Jadi Amr karo bolong-bolong piye to iki? Wah, saya itu kayak gini. Tetapi karena pemimpin Quraisy itu ngeyel, mau kita gempur Nabi di Bukit Khobais selesai. Tidak ini ngopo. Tugas kamu yakinkan Abu Bakar lagi. Sebelum Amr bin Hisham meyakinkan Abu Bakar, ini ada beberapa redaksi saya ambil Pak yang paling keren. Abu Bakar rasa mau wahai Amr bin Hisham. Andai kata di depanku ini ada tembok warnanya putih, dan engkau melihat tembok ini putih, dan kalian semua, ya wahai umat Muslim dan kaum kafir Quraisy, sama-sama melihat tembok ini putih, dan saya yakin tembok ini putih, dan mata saya melihat ini putih, kata Abu Bakar. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan itu hitam, maka saya akan katakan setelah itu tembok itu hitam. Wis, Amr bin Hisham bocah wis, wis kira ini. Maka kembalilah ke Bukit Khobais. Abu Bakar cepet-cepet ke sana, supaya aman tuh Nabi. Nah itulah pembelaan. Ini lanjutkan sebentar ya, sampai 5:30. Mungkin enggak sarapannya berdedek. Jadi Abu Bakar sudah sampai di tempat kerumunan itu, ingin tahu ini saya menceritakan versi kita biar enak, ya tidak jauh-jauh banget maksudnya. Andai kata ini kerumunannya banyak nih, ya Pak Selamat baru ngomong-ngomong di sana, bercerita, bla 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 bla, saya dari jauh, ada mama datang, Pak Selamat ngomong-ngomong, ya bertanya kepada bapak-bapak, orang-orang yang tadi berkerumun melihat Pak Selamat itu otomatis tetap melihat apa melihat ke belakang? Iya mak bawa-bawa. Ini apa ini lagi? Abu Bakar ya Muhammad, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar jalan itu di kerumunan terus meneriakkan itu. Saya di sini. Orang-orang melihat. Ketika melihatnya fokus ke Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya, apapun yang engkau sampaikan
itu adalah kebenaran. Ini versinya Abu Bakar. Dan Abu Bakar kalau bicara, Masya Allah, membuat orang-orang yang melihatnya itu yakin. Sekarang orang-orang kafir Quraisy melihat Abu Bakar itu masih termasuk terhormat. Apa yang dikatakan Abu Bakar itu masih dipertimbangkan. Apalagi umat muslim yang saat itu mulai deg-degan. Kok aneh ya? Oh iya sih, Isra Mi'raj itu. Tapi ketika Abu Bakar yang ngomong bahwasanya ada Isra dan Mi'raj, dan saya sangat percaya apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar dalam berjalan ke kerumunan sampai ke dekat Nabi itu ngomong, apakah engkau tadi ke Syam? Apakah engkau ke Masjidil Aqsa? Apakah engkau naik ke langit pertama? Apakah engkau tadi mengimami para Nabi? Apakah engkau bersama kereta cepatnya Allah? Apakah engkau bersama malaikat Jibril? Nabi belum jawab, Abu Bakar terus ngomong itu, mengulang-ulang cerita itu, sehingga fokusnya ke Abu Bakar dan mengatakan dengan kalimat mujarabnya, kalimat apa namanya? Kalimat itulah. Apa saja yang kau katakan tadi ya Rasulullah benar. Wong sing bimbang mau jadi yakin lagi. Dawuh sak pintere Abu Bakar. Wong sugih kita tidak pernah tahu Abu Bakar itu neko-neko kok bilang benar. Akhirnya yang mulai bimbang tadi jadi yakin. Bener nanti, bener. Muncul lagi beberapa. Itu Abu Bakar dan Amr bin Hisham. Ceritanya ini masih panjang sebenarnya. Ya tentang peristiwa itu. Selanjutnya nanti setelah selesai Isra wal Mi'raj baru nanti peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah ini semuanya masih ada kenangannya di Mekah dan di Madinah. Lengkap perjalanan Nabi, terus muter ke Gua Sur. Kalau ini Mekah Madinah sana, seharusnya kan langsung ke sana. Nah ini ada strategi perangnya nanti. Strategi perangnya Abu Bakar digunakan saat hijrah. Jadi miring ke belakang sedikit untuk masuk ke pegunungan, lalu ada Gua Sur di Bukit Sur ini. Ya, baru nanti muter lagi lewat sebelah kiri, lalu jalan ke arah Madinah di tempat di jalan yang jarang dilewati oleh jalan umumnya orang-orang ke Mekah ke Madinah. Yang lewat lempeng dari Mekah ke Madinah langsung, bahkan lewat gerbang itu cuma satu, Umar bin Khattab. Ya, lainnya harus naik gunung delik-delik ya, berjalan bergantian. Ya. Ada rombongan kecil, tidak banyak sekali, cuma satu yang berani, namanya Umar bin Khattab. Hijrah ke Madinah itu pakai kuda perang, pakai baju perang, terus diumumkan, wahai orang-orang Quraisy, barang siapa yang ingin suami istrinya menjadi janda, wahai orang-orang Quraisy, barang siapa yang nanti istrinya ingin jadi janda, maka temuilah aku di gerbang Mekah. Saya mau ke Madinah. Wah, betul banget ya. Orang enak sih panik. Akhirnya yang perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah paling bahagia itu ya Umar bin Khattab. Kok Nabi tidak sekalian pas itu ya? Beda perkara. Bisa jadi ketika Nabi yang hijrah, mungkin orang-orang Quraisy menguatkan kekuatan perangnya untuk memerangi. Tapi ini kan cuma Umar, apa ini? Umar nantang-nantang ya medeni. Ya udah, biarkan Umar. Tetapi ternyata secara pelan-pelan habis semua sahabat-sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah, tinggal yang terkenal Abu Bakar, putranya Abu Bakar, ada Aisyah, lalu ada Ali, ya. Masih tinggal sisa. Itu nanti ada cerita tentang peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah yang masyhur tentang Ali menggantikan Nabi, tentang perjalanan Abu Bakar. Ya, kita lanjutkan berikutnya, insya Allah dengan video terkini dan fenomena zaman dulu bagaimana. Sekarang udah beda banget, buasanya udah beda dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa menjadi penambah kekuatan kita untuk tadabbur Quran dan selalu ingin mengetahui sirah Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi kan kenal dengan beliau. Sekarang monggo nanti diniatkan untuk membeli bukunya, ya, dimanapun koleksinya tambah untuk bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah alam. Mungkin ada pertanyaan? Nek sirah itu tidak ada yang tanya ya, makanya nikmat kayak jinina bubuk kan. Nah, moga-moga bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setiap hari Ahad pertama kami sudah rubah, sebulan sekali Ahad pertama kan kami ajak semua keluarga Ahad pertama untuk ikut kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.